Sensasi keliengan atau sempoyongan itu adalah sensasi yang paling mengganggu menurut saya. Kenapa? Ya, satu di antara sensasi yang sangat mengganggu itu adalah keliengan. Karena keliengan itu untuk beraktivitas sedikit saja itu udah rasanya kayak mau jatuh gitu. Jadi rasanya ketika badan kita keliengan itu untuk keluar rumah aja rasanya udah takut gitu. Takut kalau misalnya nanti jatuh, takut kalau misalnya nanti pingsan. Ya, keliengannya ini sangat mengganggu ya, bahkan sampai yang parah itu kayak rasanya kayak mau jatuh gitu. Padahal makan sudah cukup, ya tidur walaupun cukup tapi kayak tidur ayam gitu ya. Tapi sebenarnya udah tidur sebenarnya itu. Maksudnya walaupun kayak rasanya kayak nggak tidur ya. Nah itu, tapi keliengan ini cukup bertahan yang cukup lama. Dan ini sangat mengganggu kehidupan normal ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan keliengan ini orang akan merasa pengennya hanya tiduran aja. Yang paling nyaman adalah kamar sendiri. Untuk keluar rumah aja saya yakin malas dengan sensasi ini. Nah, lalu sensasi apa lagi yang maksudnya cara menghilangkan sensasi keliengan ini? Sebenarnya sensasi keliengan ini memang ciri khas dari gangguan lambung dan juga gangguan temas. Caranya gimana biar nggak keliengan? Padahal tensi normal ya, tensi dengan catatan tensi Anda normal, cek fisiknya sudah bagus, cek medikalnya sudah bagus, tensi ya masih antara 100 sampai 120 itu ya, itu untuk atasnya, atas bawahnya di 70, 80 atau 90 itu dikatakan masih normal tensinya. Terus kemudian cek darah ya, cek darahnya itu juga mungkin nggak ada gangguan sama sekali di darah merah, darah putih itu nggak ada gangguan, HB gitu-gitu. Artinya kondisi badan Anda sebenarnya sehat. Tapi kenapa ada sensasi keliengan yang muncul setiap hari? Jawabannya mungkin ini nggak akan bisa langsung Anda terima ya. Memang jawabannya itu antara di dua, di lambung. Apakah lambung Anda mengalami masalah? Apakah Anda punya sakit lambung? Apakah Anda sering kembung? Atau apakah Anda sering nyeri ulu hati? Kemudian dari sisi sini kepala, pertanyaannya apakah Anda sering sakit kepala atau kepala terasa kencang, atau Anda punya pikiran yang berat, apakah Anda punya masalah yang belum selesai, apakah Anda punya deadline dalam waktu dekat? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Ketika ada tekanan psikologis itu, bisa jadi ketika beraktivitas itu akan menyebabkan sensasi fisik seperti keliengan atau sempoyongan tadi. Nah, setelah Anda menganalisa diri sendiri, coba pastikan Anda datang menemui orang yang mengerti psikosomatik. Psikosomatik itu, psiko itu pikiran, soma itu badan. Nah, kemudian coba pertama
Ketika Anda mengalami gangguan lambung yang dominan, coba diobati dulu lambungnya dengan benar. Ya bisa dengan cara-cara atau tentunya temui dokter dulu ya. Atau kalau Anda lebih percaya herbal, ya bisa dengan terapi-terapi herbal. Itu pertama kondisikan perut Anda harus nyaman dulu. Lalu kalau misalnya masih muncul juga, coba kondisikan pikiran Anda. Ini sangat penting. Relaksasi dalam setiap hari, coba lakukan relaksasi atau mindfulness. Misalnya kalau saya sih mau fokuskan keluar masuknya nafas sambil berdiam diri, itu untuk memfokuskan pikiran dulu biar pikiran kita nggak bercabang kemana-mana. Mencoba memfokuskan sambil mata kita terpejam, kemudian memfokuskan pada nafas, itu untuk melatih pikiran. Jadi merilekskan pikiran itu juga sangat penting. Ketika pikiran Anda rileks, gejala-gejala yang seperti kelingan tadi, dan mungkin setelah pikiran Anda rileks, lambung Anda pun akan rileks. Karena sangat berhubungan ya antara kepala dengan lambung, lambung dengan kepala, itu seperti ada jalur sendiri gitu. Itu yang dirasakan oleh para penderita dengan sensasi kelingan yang hebat setiap hari. Apa yang harus dilakukan yaitu obati dulu pikirannya bersamaan dengan lambungnya. Itu yang sangat benar. Jadi mana yang harus disembuhkan dulu, hilangkan stresnya, kemudian rilekskan perutnya, atau kemudian dua-duanya akan ikut ketika diobati dengan bersamaan. Setelah pikiran Anda tenang, rileks setiap hari, tidak ada stresor lagi, itu biasanya perut juga akan ikut. Jadi nanti perlahan-lahan akan hilang. Kalau nggak hilang juga, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya terapi terapi obat-obatan dari psikiater pun itu sangat membantu sekali. Bahkan 1 minggu dengan pengobatan yang benar, tentunya itu akan sangat membantu Anda sekali untuk bisa beraktivitas menghilangkan kelingan karena gangguan panik itu. Ya saya rasakan 2 minggu itu kelingannya udah hilang karena ceria ya. Sambil dilakukan terapi-terapi relaksasi, dan akhirnya Anda akan bisa kembali seperti semula, kembali beraktivitas normal pelan-pelan sampai Anda bisa benar-benar sembuh. Itu yang bisa saya share untuk sensasi kelingan yang pernah saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.